Shalom, puji Tuhan saudara. Terima kasih, kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita boleh ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita boleh masuk dalam ibadah kita pada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan saudara. Pada akhir-akhir ini saudara, tentu kita mengetahui dan menyadari bahwa keadaan dunia ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Saya yakin dan percaya banyak di antara kita sangat khawatir. Ya, jika diadakan survei, mungkin setiap orang dewasa bahkan anak-anak yang sudah dapat berbicara, dia akan berkata bahwa saya khawatir, bahwa saya takut. Namun bagi umat yang berserah kepada Tuhan, umat yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat, maka kekhawatiran kita itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan saudara. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Syarat yang pertama, kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Allah akan memelihara kita. Dengan kita menyerahkan, kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan ada pada kita saudara. Sebab itu kamu jangan khawatir akan hari esok. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 34. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Untuk itu saudara, jika apa yang kita hadapi saat ini, hari ini, kita jangan berpikir bahwa keadaan esok akan sama, esok akan memiliki kesusahan sendiri. Namun tadi firman Tuhan katakan, jika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Namun saudara, sebagai umat Kristen juga kita tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu arogan dengan kita mengatakan, bahkan ikut melakukan kampanye-kampanye di media-media sosial dengan mengatakan menolak vaksin, menolak menggunakan masker, terlibat di dalam kerumunan. Itu bukanlah tipe anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan. Tuhan taruhkan hikmat kepada kita. Firman Tuhan yang lain mengatakan, Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat takut akan Tuhan. Jika saudara dan saya takut akan Tuhan, maka saudara dan saya memiliki hikmat. Saudara dan saya ditaruhkan pengetahuan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan juga merupakan permulaan akan pengetahuan. Tetapi ingat, kalau kita menghina hikmat, kalau kita menghina pengetahuan, kita adalah orang bodoh. Firman Tuhan katakan itu dalam Amsal 1 ayat 7. Jika Tuhan taruhkan hikmat kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada dokter, kepada pemerintahan, kepada peneliti-peneliti, bahwa ada vaksin, ada obat, dan menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, maka sebagai umat yang takut akan Tuhan, kita ikuti hikmat yang sudah Tuhan berikan itu. Tidak perlu kita ikut-ikutan berpikir teori konspirasi dan lain-lain, karena semua itu adalah yang membuat kita melemah dan takut. Dengan berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan membuat kita menjadi umat pemenang. Haleluya! Selamat melakukan aktivitas. Saudara dan saya, jika berserah kepada Tuhan dan memiliki hikmat yang daripada Tuhan dengan takut akan Tuhan, maka saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.